Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Pada cerita sebelumnya, Xiaoyan menginterogasi pelindung Tie untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai Hall of Soul, dan setelah itu, dia akan pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencari informasi tentang api surgawi. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Beberapa tokoh manusia berdiri di gunung di luar kota racun langit pada keesokan paginya. Mata mereka melihat kota besar di bawah saat Xiaoyan menghembuskan nafas di udara. Dia menoleh di samping dan berbicara kepada dokter peri kecil. "Apakah kamu benar-benar berencana pergi denganku?" tanya Xiaoyan. "Ya, aku sudah menyelesaikan semuanya di dalam sekte. Selain itu, tidak masalah bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi setelah aku kembali. Aku bisa mendirikan sekte racun sekali lagi, dan secara alami akan dapat melakukannya lagi." Dokter peri kecil berkata dengan cara yang tidak peduli. Dia telah membentuk sekte racun saat itu dengan pengecut. Jika dia benar-benar membicarakannya, upaya yang dia lakukan secara alami, tidak seperti apa yang dilakukan Xiaoyan untuk aliansian. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Matanya memandang ke arah Medusa dan dia berbicara dengan suara yang dalam. "Aku akan meninggalkan aliansian padamu," ucap Xiaoyan. "Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup." Medusa mengangguk dengan lembut, suaranya cukup tegas. "Jika aku tidak dapat kembali dalam waktu 2 tahun, aku akan meminta seseorang untuk memberikan pil tulah darah jiwa surga kepadamu." Xiaoyan melihat ke wajah menyihir yang sangat indah Medusa dan hatinya merasa sangat tersentuh. Medusa benar-benar sangat membantunya. "Akan lebih baik jika kamu mengirimkannya secara pribadi." Medusa menunduk dan berkata dengan lembut. Xiaoyan terkejut. Senyum hangat segera muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan melangkah maju dan ragu-ragu sejenak serta mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tangannya baru saja menyentuh Medusa ketika tubuh yang terakhir tiba-tiba menegang. Rona memikat samar muncul di wajah yang dingin itu, namun dia tidak segan-segan. Tangan Xiaoyan dengan lembut memeluk tubuh lembut yang indah sebelum melepaskannya. Dia dengan lembut berbicara kepada Medusa. "Hati-hati," ucap Xiaoyan. "Kamu juga harus berhati-hati. Beritahu aku jika kamu menemui masalah yang tidak dapat kamu selesaikan. Aku akan bergegas kemanapun kamu berada." Bagian belakang gigi Medusa dengan lembut menggigit bibirnya. Suaranya juga luar biasa lembut. Penampilan ini sangat langka pada ratu suku rakyat ular ini yang bahkan tidak berkedip ketika dia membunuh. Ziyan di samping tanpa sadar memutar matanya saat dia menatap mereka berdua dengan cara yang membosankan. Mereka hanya pergi untuk jangka waktu tertentu. Tapi orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiaoyan tampaknya telah merasakan mata Ziyan yang meremehkannya di samping. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum perlahan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan sayap-sayap api hijau memanjang. Akhirnya, sayap-sayap api itu mengepak dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Akhirnya dia tidak menunda lagi saat dia berbalik dan terbang menuju cakrawala. "Kakak Cailing, jaga dirimu. Tunggu aku untuk kembali dan mengunjungimu lagi." Ziyan melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu sosok indahnya juga naik ke udara dan mengejar Xiaoyan yang berada di depannya. Mata dokter peri kecil melirik Medusa. Dia akan naik ke udara ketika Medusa tiba-tiba berkata, "Lindungi dia dengan benar." Dokter peri kecil terkejut. Dia melihat jejak di mata dingin Medusa. Wajah cantiknya menjadi lebih hangat saat dia segera menjawab dengan lembut. "Dia adalah temanku satu-satunya. Tenang, bahkan jika aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia," jawab dokter peri kecil. "Terima kasih," ucap Medusa.
Jika aku dapat kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, aku mungkin bisa mengobrol dengan kamu. Dokter peri kecil berkata sambil tertawa. Sosoknya yang cantik bergerak segera dan bergegas ke udara. Akhirnya, dia melangkah dengan lembut di udara kosong sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Medusa berdiri sendirian di gunung. Dia hanya melihat tempat di mana kelompok Xiaoyan telah lenyap. Itu lama kemudian, sebelum dia menghela nafas pelan. Dia merasa waktu yang akan diambil Xiaoyan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama dari waktu yang lainnya. Selain itu, ketika saatnya tiba, sepertinya bahkan dia hanya bisa melihat kekuatannya. Medusa sebenarnya tidak merasakan perlawanan apapun di dalam hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Sebaliknya, ada sedikit antisipasi. Ini adalah hal yang cukup meragukan untuk wanita yang kuat seperti dia. Xiaoyan, pada saat kamu kembali, seluruh benua barat laut kemungkinan akan berakhir ditaklukkan oleh kamu seperti Kekaisaran Jama saat ini. Aku menunggu untuk hari itu datang, ucap Medusa. 3 sinar cahaya berkedip melewati langit yang jauh dengan kecepatan tinggi. Kecepatan mengejutkan itu telah menarik perhatian sejumlah ahli dari kerajaan Cuyun. Namun semua dari mereka dengan cepat menyerah setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga aura tersebut. Wilayah kerajaan Cuyun tidak lebih kecil dari kerajaan Chiama. Oleh karena itu, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka telah menghabiskan total 2 hari penuh sebelum mereka berhasil keluar dari perbatasan kerajaan Cuyun. Karena hanya ada mereka bertiga dalam perjalanan ini ke wilayah sudut hitam, secara alami tidak perlu bagi Xiaoyan untuk menggunakan binatang terbang. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada itu. Jika bukan karena kelompok besar yang menemaninya saat itu, Xiaoyan juga tidak akan memilih untuk menggunakan metode perjalanan itu yang sangat lambat di matanya. Mereka bertiga berhenti di perbatasan Kekaisaran Cuyun. Mereka mengambil peta dan mendapatkan bantalan mereka. Setelah itu mereka terus melintas di langit dan bergegas menuju tujuan yang jauh itu. Meskipun kerajaan Cuyun sangat jauh dari daerah sudut hitam, 3 orang Xiaoyan bukan orang biasa. Xiaoyan dan Ziyan keduanya adalah Dou Huang. Meskipun menggunakan sayap Douqi untuk bepergian sangat lelah, ini tidak banyak masalah dengan banyak pil obat Xiaoyan untuk memulihkan Douqi. Sedangkan dokter peri kecil di sisi lain telah mencapai kelas Douzong dan tidak lagi perlu menggunakan sayap Douqi untuk bepergian. Yang ia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan ia akan mampu mengarahkan energi di dunia luar sesuka hatinya. Terbang dengan cara ini tidak hanya cepat, tetapi juga sedikit membuat kelelahan Douqi. Keletihan kecil ini pada dasarnya tidak signifikan untuk seorang ahli elit Douzong. Di tengah perjalanan yang tampaknya tanpa akhir ini, 3 orang Xiaoyan melewati beberapa gunung yang dipenuhi dengan energi. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari sesuatu di sekitar pegunungan pada saat yang sama untuk menemukan beberapa bahan yang dibutuhkan dokter peri kecil untuk tubuh racunnya. Tidak dapat dihindari, kelompok Xiaoyan bertarung dengan beberapa binatang sihir yang kuat di gunung itu. Meskipun mereka gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka bertarung dan ditagih, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat langka karena kemampuan Ziyan untuk mencari harta khusus. Di antara bahan-bahan ini termasuk beberapa bahan obat untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga. Ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit gembira. 3 orang Xiaoyan terus tanpa lelah memilih untuk terbang menuju beberapa pegunungan yang tampaknya berbahaya setelah mendapatkan manfaat yang sangat besar. Namun, perjalanan ini tidak seaman yang mereka bayangkan. Ada banyak binatang buas yang benar-benar ganas yang tersembunyi di dalam pegunungan berbahaya itu. Mereka bahkan telah bertemu dengan binatang sihir peringkat tingkat 7 beberapa kali. Jika bukan karena dokter peri kecil telah campur tangan, kemungkinan besar Xiaoyan dan Ziyan benar-benar akan menghadapi masalah besar. Xiaoyan telah menekan auranya setelah bertemu dengan kejadian ini beberapa kali. Mereka tidak berani secara acak masuk ke pegunungan dengan aura mereka yang kuat. Jika tidak, hal-hal yang tidak akan menyenangkan jika mereka memprovokasi binatang buas yang hebat yang bahkan dokter peri kecil tidak bisa kalahkan terjadi.
Pencarian terus-menerus untuk berbagai harta alam di sepanjang jalan menyebabkan perjalanan mereka menjadi kurang membosankan. Namun waktu yang mereka ambil akhirnya diperpanjang secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Xiaoyan, sepertinya sudah 3-4 bulan sejak mereka meninggalkan kerajaan Chuyun. Jumlah waktu ini sebanding dengan ketika kontingen besar telah kembali ke Kekaisaran Qiama. Meskipun jumlah waktu yang dihabiskan lebih banyak, Xiaoyan juga akhirnya mendapatkan manfaat dari itu. Setelah periode perjalanan panjang ini dan pertempuran hidup dan mati dengan binatang sihir di hutan gunung, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat dan berbahaya selama 4 bulan ini. Ketangkasannya juga meningkat. Yang paling penting, kekuatan Xiaoyan telah maju ke tingkat 3 bintang Dou Huang di tengah-tengah banyak pertempuran ini. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat bersemangat. Perjalanan selama 4 bulan dan berkemah di dunia luar di hutan memang sangat bermanfaat baginya. Setelah ke dunia luar selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Sebuah dataran besar hitam yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah dan muncul di hadapan 3 orang Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti setelah mereka melihat dataran hitam besar yang agak akrab itu. Mereka bersuka cita karena akhirnya bisa sampai ke tujuan. Akhirnya dia tertawa keras saat menghadapi langit. Wilayah sudut hitam, Akademi Jianan, Xiaoyan kembali. Dokter peri kecil tersenyum sedikit saat dia melihat Xiaoyan gembira. Matanya menyaksikan dataran hitam besar itu dan bergumam pelan. Apakah ini wilayah sudut hitam? Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Zian saat mereka terbang ke ketinggian rendah di sepanjang rute dari ingatannya. Ketika mereka melewati beberapa kota wilayah sudut hitam di sepanjang jalan, mereka akan mendarat dan melewatinya dengan jalan kaki. Mereka akan berhenti sejenak di beberapa rumah lelang dan toko obat sambil menyeberangi kota-kota dalam upaya untuk mencari bahan-bahan yang mereka butuhkan. Kecepatan kelompok Xiaoyan secara alami lebih lambat karena ini. Namun, mereka juga menghindari banyak masalah. Xiaoyan mencoba untuk menanyakan tentang beberapa berita tentang gerbang Xiao di sepanjang jalan. Tapi, mungkin karena ini adalah wilayah terluar dari wilayah sudut hitam, tidak ada berita rinci tentang mereka. Meskipun banyak orang telah mendengar tentang faksi baru ini yang tiba-tiba meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa tidak berdaya. Namun demikian, ia dapat mengatakan gerbang Xiao tidak menemui terlalu banyak masalah dari berita yang dia peroleh. Ini menyebabkan dia menghela nafas lega. Karena dia telah mengetahui gerbang Xiao baik-baik saja, Xiaoyan tidak terburu-buru ke sana. Dia memimpin dokter peri kecil dan Zian di sepanjang banyak kota sambil mengumpulkan beberapa informasi tentang beberapa bahan yang diperlukan untuk mengontrol tubuh racun yang menyedihkan. Selain itu, Xiaoyan yang sangat tertarik dengan lelang skala besar yang diadakan karena fragmen peta teratai api setan pemurnian yang dia dapatkan dari lelang terakhir. Dia juga bertanya tentang lelang ini sambil mengumpulkan informasi. Kelompok 3 orang Xiaoyan menghabiskan lebih dari 10 hari perjalanan dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah, wilayah sudut hitam. Itu di tempat Xiaoyan memperoleh beberapa informasi mengenai lelang skala besar. Hampir setiap kota dalam di sini sering mengadakan lelang. Namun, ukuran lelang individu yang diadakan tidak besar. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menarik perhatian Xiaoyan. Namun, sesekali akan ada beberapa faksi yang sangat kuat dalam wilayah sudut hitam ini yang akan bergandengan tangan dengan beberapa faksi lain untuk mengumpulkan banyak barang lelang bersama. Akhirnya, mereka akan mengadakan lelang bersama skala besar. Ukuran lelang ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai masalah besar di wilayah sudut hitam. Kelangkaan barang-barang lelang cukup untuk menarik sejumlah ahli dan faksi yang tak terhitung jumlahnya di dalam wilayah sudut hitam ini. Hal-hal yang dilelang di tempat-tempat ini jauh dari apa yang dihadapi klan primer dalam Kekaisaran Qiama. Dengan hanya mengingat bagaimana gerakan 3000 petir Xiaoyan dengan kelincahan Dou kelas D yang bahkan didambakan oleh seorang Dou Huang, dibawa keluar pada lelang semacam ini yang memungkinkan seseorang mengetahui betapa besar dan bernilai jenis pelelangan seperti ini.
Lelang klan primer paling banyak menarik perhatian beberapa ahli doang saja. Itu tidak memiliki banyak daya tarik untuk seseorang seperti Xiaoyan. Namun lelang skala besar semacam ini berbeda. Tidak mengherankan para ahli yang tertarik dengan pelelangan semacam itu termasuk orang-orang dari kelas Douzong. Lelang yang telah didengar Xiaoyan kali ini diadakan di sebuah kota bernama Kota Kaisar Hitam yang terletak di sisi barat wilayah Sudut Hitam. Pemilik kota ini adalah Sekte Kaisar Hitam. Sekte ini cukup terkenal dalam wilayah Sudut Hitam, namun itu berbeda dari faksi lain. Biasanya mereka tidak terlalu menonjol ketika mereka melakukan sesuatu. Pemimpin sekte itu juga tidak memasuki peringkat hitam wilayah Sudut Hitam. Namun, ada sangat sedikit faksi yang pergi ke wilayah di mana Sekte Kaisar Hitam memerintah dan memprovokasi mereka. Sekte ini telah berdiri cukup lama dalam wilayah Sudut Hitam. Dikabarkan, para tetua emas perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte ini yang tetap rendah hati. Dari sini orang bisa mengatakan kekuatan orang ini pasti luar biasa. Wilayah Sudut Hitam dipenuhi dengan berbagai harimau dan naga tersembunyi. Kata-kata ini memang benar. Peringkat hitam ini memang memiliki beberapa kualitas, tetapi tidak mencakup semua orang. Para ahli sejati di wilayah yang kacau ini kebanyakan memilih untuk menyembunyikan diri dan kekuatannya. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia mendengar Sekte Kaisar Hitam yang akan mengadakan lelang skala besar. Setelah itu, dia memilih untuk pergi ke kota Kaisar Hitam. Dia memiliki banyak minat untuk lelang skala besar semacam itu. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan berita tentang fragmen peta terakhir ketika dia ada di sana. Bahkan jika dia tidak dapat memperoleh berita tentang peta, lelang skala besar semacam itu akan berakhir mengumpulkan para ahli dari semua tempat. Tempat itu pasti sangat kaya dengan informasi jika dia beruntung. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi atau salah satu dari 3 jenis bahan obat yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah dia membuat keputusan ini. Setelah membeli peta wilayah Sudut Hitam dengan harga tinggi, ia memimpin dokter peri kecil dan Zian keluar dari kota dan bergegas ke kota Kaisar Hitam. Wilayah Sudut Hitam sangat luas, orang-orang kuat banyak terdapat di sini, dan walaupun Xiaoyan sudah memiliki kekuatan kuat saat ini, dia masih harus berhati-hati, apalagi dengan banyak orang yang tidak terlalu menonjol itu. 3 sosok manusia berjalan perlahan menyusuri jalan hutan kecil yang hijau dan subur. Xiaoyan, seberapa jauh kota yang rusak ini? Gadis kecil berambut ungu di belakang pria muda itu mengernyitkan wajah mungilnya sementara dia bertanya-tanya dengan marah. Segera, jawab Xiaoyan dengan malas. Kamu sudah mengatakan kata-kata ini sebanyak lebih dari 10 kali. Zian segera kesal setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melompat dan meraih Xiaoyan sambil menggigitnya secara acak. Dokter peri kecil tersenyum setelah melihat aksi Zian. Dia segera menggelengkan kepalanya. Gadis kecil, berjalan kaki juga merupakan bentuk pelatihan. Jangan terus berpikir untuk terbang sepanjang hari. Xiaoyan melirik Zian yang tergantung di tubuhnya. Dia mengabaikannya saat langkahnya terus bergerak sementara mulutnya mengungkapkan tawa. Siapa yang ingin terus berlatih yang membuat membosankan seperti ini? Pelatihan terbaik adalah memberi kamu bahan-bahan obat yang aku temukan. Zian dengan marah menjawab. Dia telah menemukan cukup banyak bahan obat langka selama setengah tahun ini. Pada akhirnya semuanya telah diambil oleh orang yang menjijikan ini. Selain itu, dia bahkan dengan halus mengatakan bahwa seseorang harus memanfaatkan hal baik seperti ini. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia baru saja akan berbicara ketika langkahnya tiba-tiba berhenti. Mata hitam gelapnya menyipit saat dia melirik hutan gunung yang jauh. Apa itu? Zian bertanya dengan ragu sambil mengedipkan matanya yang besar ketika dia melihat Xiaoyan berhenti. Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri, ucap dokter peri kecil. Dia melihat Xiaoyan ketika dia berbicara. Dia sepertinya menunggu keputusannya. Tidak perlu terlibat, kita akan terus berjalan sendiri. Xiaoyan tersenyum samar. Setiap hari pembunuhan, dendam akan terjadi di wilayah Sudut Hitam ini. Dia tidak memiliki minat untuk pergi dan menyelamatkan mereka semua.
Dua sosok yang usang muncul di tepi jalan kecil di dalam hutan gunung dengan cara yang menyedihkan, sementara tiga kelompok Xiaoyan sedang berbicara. Banyak sosok hitam muncul tidak jauh di belakang mereka. Niat membunuh yang padat tersebar meskipun mereka kejauhan. Xiaoyan akhirnya melihat dua sosok itu saat mereka melarikan diri lebih kencang. Mereka satu pria dan satu wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, sementara wanita itu hanyalah seorang wanita muda. Langkah kaki pria itu mengejutkan dan tubuhnya menunjukkan beberapa jejak darah. Jelas, dia terluka parah. Wanita muda yang mengenakan gaun ungu pucat itu tampak sedikit lebih baik. Namun, wajahnya penuh dengan kepanikan. Mungkin itu karena cedera, tetapi langkah kaki pria itu ceroboh saat dia melarikan diri. Karena itu dia hampir jatuh. Wanita muda itu dengan cepat mengangkatnya. Sepasang mata besar yang berkilau menunjukkan kelembapan karena kepanikannya. Banyak sosok hitam di belakang tiba-tiba menutup celah sementara kedua orang ini tertunda dengan cara ini. Niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan punggung kedua orang ini dipenuhi dengan keringat dingin yang padat. Pria itu menggertakkan giginya. Dia menoleh untuk melirik orang-orang yang mendekati mereka. Rasa putus asa tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Tepat ketika keputusasaan ini muncul, matanya secara tidak sengaja melihat tiga sosok manusia tidak jauh di depannya. Dia segera meraih jerami ketika yang terakhir dan buru-buru berteriak. "Teman-teman di depan, tolong bantu kami dan selamatkan kami. Kami pasti akan memberi kalian hadiah setelah ini," ucap pria itu. Sekelompok orang yang mengejar tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka ketika teriakan ini terdengar. Akhirnya mereka melintas dan mengunci keduanya. Secara kebetulan, kelompok tiga orang Xiaoyan juga berada dalam pengepungan ini. "Kamu masih berpikir untuk melarikan diri?" Seorang pria berpakaian hitam melihat ke bawah pada pasangan sengsara itu dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Keputusasaan di mata dan hati lelaki itu bahkan semakin padat setelah jalan pelarian mereka ditutup. Segera dia hanya bisa melempar matanya yang menangis minta tolong kepada kelompok tiga orang Xiaoyan. Mata Xiaoyan melirik pria itu. Tatapannya segera menyapu wanita muda berjubah ungu di sampingnya. Meskipun dahi yang terakhir ditutupi oleh benang rambut hitam, setiap orang bermata tajam bisa tahu dengan sekilas wanita muda ini cukup cantik. "Teman kecil, jalan di bawah langit sangat lebar dan kita masing-masing dapat mengambil satu sisi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Orang-orang berpakaian hitam juga menemukan kelompok tiga orang Xiaoyan. Mata pria yang tadi berbicara dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Aku hanya lewat." Xiaoyan dengan samar menjawab. Setelah itu tatapannya melihat mata penuh harapan dari wanita muda berbaju ungu itu. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia menghindarinya. Wajah pria dan wanita muda itu langsung berubah menjadi putih pucat ketika mereka melihat aksi Xiaoyan ini. Wanita muda dengan erat mengatupkan gigi peraknya dan dengan ganas menatap punggung Xiaoyan. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa orang yang cukup tampan ini adalah seseorang pengecut. Orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya sangat puas dengan tindakan bijaksana Xiaoyan ini. Mereka semua tertawa dengan cara yang aneh. "Teman, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong bantu kami dan selamatkan kami. Hal ini sangat penting. Akademi pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini." Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi kepada Xiaoyan. "Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah kamu benar-benar berharap orang yang pengecut seperti ini akan mengusir orang-orang ini?" Wanita muda berbaju ungu itu mengertakkan gigi peraknya ketika dia menjawab. Tanpa diduga, Xiaoyan yang akan keluar dari pengepungan orang-orang berpakaian hitam itu tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika suara pria itu terdengar. Wajah pria itu segera bersukacita ketika dia melihat jejak Xiaoyan telah berhenti. Namun, mata orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya menjadi gelap dan dingin. "Bocah, jika kamu tidak ingin kehilangan hidup kamu, kamu harus memimpin orang-orang kamu dan pergi. Kalau tidak..." Pemimpin dari kelompok orang berpakaian hitam itu gelap dan dingin saat dia berbicara.
Xiaoyan benar-benar mengabaikan ancaman ini. Dia berbalik dan menyipitkan matanya serta mengamati pria dan wanita muda berpakaian ungu itu. Suaranya sedikit terkejut ketika dia bertanya, "Kamu berdua adalah orang-orang dari Akademi Jianan?" tanya Xiaoyan. Pria yang dipanggil Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu terkejut ketika mereka melihat perubahan sikap Xiaoyan yang tiba-tiba itu. Yang pertama terus berbicara dengan hati-hati. "Aku seorang instruktur Akademi Jianan. Dia adalah muridku, Moling." Xiaoyan mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari pergi bersamaku." Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu melebarkan mulut mereka ketika mereka melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Mereka tidak dapat pulih. Ini berlanjut cukup lama sebelum pria itu menarik wanita muda berjubah ungu itu dengan ragu-ragu. Mereka dengan cepat mengambil kecepatan mereka saat mereka menuju ke 3 kelompok pria Xiaoyan. "Bocah, kamu mencari kematian." Kilau dingin melintas di mata pemimpin kelompok berpakaian hitam itu saat dia dengan dingin berteriak, "Bunuh semua, jangan izinkan berita apapun bocor." Lebih dari 10 orang dengan pakaian hitam segera menjawab dengan suara yang dalam. Mereka segera mengayunkan pedang panjang yang tajam di tangan mereka saat tubuh mereka bergerak dan bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Niat membunuh yang padat menyebabkan udara dari bagian hutan itu menjadi padat. Ekspresi Maidi tiba-tiba berubah ketika dia merasakan niat membunuh yang padat yang tiba-tiba melonjak. Dia segera menarik wanita muda berpakaian ungu lebih dekat saat dia berlari menuju kelompok Xiaoyan dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan mereka berdua jelas tidak cocok untuk orang-orang berpakaian hitam itu. Oleh karena itu, 2 pedang panjang yang berisi kilau dingin dengan cepat muncul di belakang mereka berdua dalam beberapa kedipan. Mereka segera melesat seperti 2 ular berbisa. Rasa dingin yang muncul di belakang mereka juga diperhatikan oleh Maidi dan wanita muda berjubah ungu itu. Wajah mereka berubah drastis, mengingat kondisi mereka saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan ganas semacam ini. Rasa panik muncul di hati kedua orang ini saat aura pembunuhan yang padat mendekat. Namun, ketika mereka hanya bisa menutup mata mereka dengan ketat dan menunggu kematian, suara gemuruh mendadak bergema di hutan. Kedua orang itu segera merasakan tubuh mereka melambung tinggi. Seluruh proses berlanjut untuk sesaat. Pada saat mereka pulih, mereka terkejut menemukan mereka sudah berada di antara 3 kelompok orang Xiaoyan. Ada tangan di masing-masing bahu mereka. Mata mereka berdua berkedip. Mereka segera memutar kepala mereka perlahan dan wajah tersenyum seorang pria muda yang tampan muncul di hadapan mereka. "Ini, Tuan, terima kasih banyak," ucap instruktur Maidi. Pada titik ini Maidi mengerti. Pemuda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun ini pasti memiliki kekuatan yang jauh melampaui harapannya. Terlepas dari betapa bodohnya muridnya itu, kegembiraan liar segera melonjak di dalam hatinya saat dia dengan bersemangat berbicara. Wanita muda berjubah ungu bernama Moling itu di samping juga melebarkan mulut kecilnya. Mata besar berairnya terkejut ketika dia melihat orang ini yang baru saja dia anggap sebagai seorang pengecut. Tidak terduga orang ini yang telah memberinya kesan pertama yang buruk memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada instruktur Maidi. "Zian, habisi mereka." Xiaoyan samar-samar melihat kelompok orang berpakaian hitam itu. Zian di samping meringkuk mulutnya ketika dia mendengar perintah Xiaoyan. "Hati-hati, mereka semua adalah Dadoshi. Pemimpin itu adalah ahli bintang 7 Dowling. Kamu..." Maidi segera terkejut ketika dia melihat sebenarnya Xiaoyan meminta seorang gadis kecil untuk menyerang. Namun dia baru saja berbicara ketika tubuh Zian berubah menjadi sosok ringan yang bergegas ke depan. Dengan segera dia mendengar suara sejumlah benturan dari tubuh yang bertabrakan. Segera setelah itu sosok manusia jatuh dari langit satu persatu dan dengan kasar mendarat di tanah berlumpur di sekitarnya. Tidak ada yang tahu jika mereka hidup dan mati. Sosok indah itu perlahan mendarat di tanah saat dia dengan lembut menepuk tangan kecilnya. Dia berkata, "Sekelompok Dadoshi yang biasa-biasa saja benar-benar berani memblokir kami," ucap Zian. Maidi dan Moling di samping menatap orang-orang yang berpakaian hitam di tanah yang nasibnya tidak diketahui.
Mereka tercengang. Itu hanya kurang dari 10 detik, tetapi lebih dari 10 ahli Dadoshi sudah berakhir dengan cara ini. Kekuatan gadis kecil ini sebetulnya semenakutkan ini. Selesaikan orang itu juga. Mata Xiaoyan bergeser ke atas, dia mengamati pemimpin orang berpakaian hitam di cabang pohon sebelum berbicara sembarangan. Kamu, siapa sebenarnya kamu semua? Kami adalah orang-orang dari lembah api iblis. Wajah pemimpin itu dengan cepat berubah. Dia memasang sikap pemberani saat dia berteriak. Zian menggelengkan kepalanya karena kesal setelah suaranya terdengar. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan orang berpakaian hitam itu. Tinjunya yang kecil dikencangkan sebelum dengan kasar diayunkan pada orang berpakaian hitam itu. Hati orang berpakaian hitam itu sangat terkejut ketika melihat kecepatan Zian yang menakutkan. Dia buru-buru mengarahkan Daoki di dalam tubuhnya untuk membentuk armor Daoki yang kuat. Tinju kecil Zian dengan cepat tiba saat armor terbentuk. Segera kekuatan yang menakutkan terbentuk dari segala arah. Armor Daoki yang tampaknya kokoh itu langsung pecah. Kekuatan yang tersisa dengan keras menghantam dada orang itu. Segera setelah itu, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ internal yang rusak itu secara liar dimuntahkan. Tubuhnya juga jatuh dari dahan pohon. Hanya seorang Dowling berani menerima tinjuku? Kamu berani mencari kematian. Zian melirik mayat yang jatuh saat jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Tubuh mungilnya yang indah melintir di udara sebelum akhirnya mendarat. Dia mendengus pada Xiaoyan. Dengan membuatku bertindak kali ini, kamu harus mengembalikan rumput roh darah itu kepadaku, ucap Zian. Harga yang diminta Zian menyebabkan Xiaoyan memutar matanya. Dia segera membalik pandangannya ke Maidi dan Moling. Maidi buru-buru menangkupkan tangannya dan mulai berbicara ketika dia melihat Xiaoyan melihat ke atas. Tuan, terima kasih banyak telah membantu kami. Bolehkah aku tahu namamu? Tanya instruktur itu. Hahaha, instruktur Maidi, tidak perlu begitu sopan. Kamu bisa memanggilku Xiaoyan. Jika kita membicarakannya, kita semuanya adalah rekan. Xiaoyan tertawa. Rekan? Maidi juga terkejut ketika dia mendengar ini. Sesaat kemudian dia berbicara dengan terkejut. Jangan bilang kamu juga seseorang dari Akademi Jianan. Moling di samping tercengang ketika dia mendengar kata-kata Maidi. Matanya langsung melihat pria muda berjubah hitam ini yang memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian alisnya yang halus seperti willow ditekan rapat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan, sepertinya cukup akrab, gumam Moling. Xiaoyan, kamu adalah Xiaoyan dari Akademi Dalam? Maidi juga mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengingat sesuatu. Setelah itu dia tiba-tiba berteriak dengan cara yang tidak sengaja. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat kejutan di wajah kedua orang itu. Dia berkata, jika tidak ada orang lain dengan nama yang sama di Akademi Dalam, aku pikir orang yang kamu bicarakan seharusnya adalah aku. Ekspresi kaget di wajah Maidi dan Moling bahkan lebih padat ketika mereka melihat Xiaoyan mengangguk. Nama Xiaoyan telah menjadi terkenal sehingga semua orang di Akademi Jianan tahu selama beberapa tahun ini. Semua orang tahu pemuda ini yang baru berlatih selama 3 tahun di dalam Akademi Dalam telah membunuh beberapa ahli yang sangat ganas dari wilayah sudut hitam dengan tangannya sendiri. Faksi Gerbang Pan yang dia dirikan di dalam Akademi Dalam saat ini telah menjadi faksi terbesar di Akademi Jianan. Hampir setiap siswa baru yang masuk akan mendengar tentang faksi terkenal ini sampai mereka menjadi sangat akrab dengannya. Selain itu, Gerbang Xiao dalam wilayah sudut hitam telah memberikan payung pelindung terbesar ketika banyak siswa mendapatkan pengalaman di wilayah sudut hitam. Demikian pula pendiri faksi besar ini adalah orang yang dianggap sebagai idola dan bahkan legenda di dalam hati sejumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak Xiaoyan meninggalkan Akademi Jianan, reputasinya tidak hilang mengikuti arus waktu yang begitu lama. Sebaliknya itu diseduh selama waktu ini sampai menjadi idola di dalam hati banyak orang. Bahkan ada banyak wanita muda dalam Akademi Dalam yang memegang beberapa ilusi indah tentang senior ini yang tidak pernah menunjukkan dirinya.
Moling pernah mendengar dari teman baiknya dengan kata-kata yang berlebihan ketika berbicara tentang cerita Xiaoyan. Meskipun wajahnya tetap tenang, kesan samar memang tertinggal di dalam hatinya. Namun saat ini, orang yang dikabarkan menjadi orang sempurna dalam mitos Akademi Jianan sebenarnya telah muncul di depannya saat ini. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan dia merasakan momen yang agak nyata. Tidak disangka ada seseorang yang masih ingat aku meskipun belum kembali selama 2 tahun. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat mengamati ekspresi kedua orang itu. Maidi akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah mendengar tawa Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, meraih tangan Xiaoyan dan berbicara dengan cemas. "Mereka, Tetua Wu dan yang lainnya, tolong selamatkan mereka," ucap Maidi. "Tetua Wu? Ada apa?" Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. "Ini cerita panjang. Akademi pada dasarnya akan mengirimkan cukup banyak siswa untuk berlatih setiap setengah tahun. Sebagian besar siswa yang datang untuk berlatih secara diam-diam diikuti oleh orang-orang dari Akademi Dalam atau oleh sesepuh. Kali ini Tetua Wu dari Akademi Dalam memimpin grup. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun informasi akhirnya bocor. Ketika kelompok pelatihan kami ini sedang berburu binatang sihir di gunung ini, lembah api iblis meluncurkan serangan menyelinap pada kami. Dalam keadaan darurat ini, Tetua Wu berusaha keras untuk menghentikan mereka. Akhirnya dia memimpin cukup banyak siswa yang sedang berlatih untuk bersembunyi di lembah kecil. Namun demikian, mereka benar-benar dikelilingi oleh orang-orang dari lembah api iblis. Moling dan aku pergi keluar untuk melarikan diri. Awalnya kami berharap untuk mencari bantuan, tetapi kami malah ditemukan oleh patroli lembah api. Oleh karena itu mereka mulai mengejar kita. Senior Xiaoyan, ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana. Jika mereka mendarat di tangan lembah api iblis, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan melarikan diri dari kematian. Faksi sialan ini adalah musuh dari Gerbang Xiao. Mereka sengaja menargetkan Akademi Jianan kami. Moling di samping menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia berbicara dengan lembut. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata dari keduanya. Dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Akademi Jianan. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, dia pasti harus campur tangan dalam situasi seperti itu. Bagaimana kekuatan dari Tetua Wu itu? Sepertinya aku tidak ingat nama Tetua Akademi Dalam seperti itu. Xiaoyan mengangguk seperti sebelum bertanya secara acak. Tetua Wu dipromosikan hanya tahun lalu. Dia pada mulanya juga adalah murid Akademi Dalam. Dia dipanggil Wu Hao, jawab Maidi dengan cepat. Wu Hao? Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar nama ini. Setelah itu, wajahnya langsung menjadi benar-benar suram. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.